Anthony tusuk langsung mamanya sebanyak 2 kali dan Barbara pun meninggal. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Putri Nabila. Terima kasih udah memilih video ini. Kali ini aku mau ngebahas kisah yang cukup menarik untuk diperbincangkan dan cukup menarik perhatian orang Amerika pada saat itu, yaitu seorang sosialita dari Amerika yang dibunuh oleh anaknya sendiri. Sampai-sampai nih ya, kisah ini diangkat menjadi sebuah novel dan film yang berjudul Savage Grace. Oke, seperti sebelumnya, kita bahas dulu latar belakang apa sih sebenarnya Barbara ini. Barbara Daly Beckland lahir di Boston, Amerika pada tahun 1922. Dia merupakan anak tunggal Niwe, alias anak satu-satunya. Pada saat dia masih umur 11 tahun, ayahnya bunuh diri dengan menghirup asap karbon monoksida dengan cara menghidupkan mobil dan mengunci diri dalam mobil tersebut. Ya, jadi dia kehabisan nafas gitu Setelah kepergian ayahnya, dia dan ibunya mendapatkan asuransi dengan uang yang bisa dibilang cukup banyak lah nih Lalu mereka memutuskan untuk tinggal ke New York dan tinggal di sebuah hotel. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Barbara tumbuh dewasa menjadi seorang gadis yang cantik. Lalu dia pun terjun ke dunia model. Sampai dia masuk ke top 10 model tercantik di New York pada zamannya. Barbara sering menghadiri acara-acara bergengsi gitu Terus dia suka kayak party-party besar gitu Disitulah jiwa sosialitanya muncul. Dia sering party-party di tempat-tempat kalangan atas gitu kayak konglomerat, pejabat, atau pokoknya orang-orang yang kaya raya gitu loh Dan akhirnya dia berpacaran dengan pria yang kaya raya nih Pada saat dia berumur 18 tahun, dia ditawari seorang produser untuk mengikuti audisi pemain film di Hollywood. Tapi sayangnya dia nggak lolos testing nih Padahal dia tuh pengen kali jadi orang yang famous gitu. Tapi di situ dia malah mendapatkan teman baru yang bernama Cornelia Beckland. Mereka berteman baik, sering nongki-nongki, sering hangout. Dan pada akhirnya Cornelia ini iseng kenali abangnya ke si Barbara ini yang bernama Brooks Beckland. Nah, pada saat itu si Brooks ini masih sekolah pilot nih Suatu ketika ketemuan lo orang ini ya kan. Awalnya si Barbara ini nggak gitu seru dengan si Brooks. Cuman pas tahu si Brooks adalah ahli waris dari perusahaan Bakelite, atau itu adalah perusahaan plastik pertama di dunia Barbara langsung kepincut nih. Oh, matre juga nih berarti si Barbara So FYI, penemu plastik pertama di dunia adalah kakeknya si Brooks ini yang bernama Leo Henrik Beckland. Bisa kebayangkan betapa kayanya keluarga si Brooks ini sehingga membuat si Barbara yang tadinya nggak sur jadi sur-sur aja nih Dan akhirnya mereka pun pacaran. Seiring dengan berjalannya waktu, muak si Brooks ini tadi dengan si Barbara. Dan Brooks minta putus lah sama si Barbara. Nah, si Barbara ini kan udah sur kali kan, gak terima dia diputus sama si Brooks. Jadi dia cari cara, kayak mana caranya biar aku gak putus sama si Brooks ini. Dia bilang ke si Brooks bahwasannya dia hamil Brooks yang berasal dari keluarga terpandang tuh kan malu tuh dengan aib yang kayak gitu MBA. Mau gak mau lah si Brooks ini tanggung jawab kan dengan cara menikahinya. Rupanya nipu si Barbara ini, gak hamil dia ternyata. Kaidah-kaidahnya aja supaya mereka nikah. Jujur lah si Barbara ini sama si Brooks, sebenarnya aku gak hamil yang katanya. Naik lah pitem si Brooks nih tadi. Tapi mau kayak mana, udah nikah kan, nasi udah jadi bubur. Akhirnya udahlah mereka jalani kehidupan biasa layaknya suami istri ya kan. Terus mereka pindah ke New York dan tinggal di sebuah apartemen mewah. Nah, di sini mereka hidup bermewah-mewahan nih Suka party-party, pokoknya hidup bak sosialita lah. Rupanya nggak ada yang tahu nih ternyata si Barbara yang cantik kayak gini memiliki penyakit mental sampai pernah suatu hari dia datang ke psikiater nih diam-diam. Karena kan malu tuh udah cantik, tapi punya penyakit mental. Pada Agustus 1946, Barbara melahirkan seorang anak bernama Anthony Beckland. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya orang-orang di sekitar Barbara akhirnya mengetahui bahwasannya Barbara mempunyai kelainan mental nih termasuk suaminya sendiri. Jadi mentalnya tuh sering gak stabil gitu sering tiba-tiba marah gak jelas, tiba-tiba baik. Terus dia juga ternyata peminum berat nih Malu mungkin dia kan udah banyak yang tahu soal psikis dia, lalu mereka memutuskan untuk pindah ke kota yang lain. Nah, kebetulan si Brooks ini kan orang kaya nih. Jadi mereka nih punya banyak rumah di beberapa negara. Jadi mereka ada rumah di London, Spain, Paris, Italia, dan New York. Dan akhirnya mereka memilih kota Paris. Enak kali orang ini bosan di Paris bisa ke London, bosan ke London bisa ke Italia. Oke, awak mau ke London nabung dulu seumur hidup.
Nah, di sini Brooks berjumpa dengan seorang gadis yang 15 tahun lebih muda darinya. Jatuh cinta pula si Brooks sama cewek ini. Dan suatu hari dia minta bercerai sama Barbara. Kumat lah mental illness si Barbara ini tadi ngamuk lah dia nggak jelas. Nggak terima dia dicerain sampai mau bunuh diri dia. Jantungan juga si Brooks ini tadi mati pula anak orang perkara mau kucerain katanya. Oh yaudah nggak jadi kucerain anak ini katanya. Nggak jadi cerai orang ini terakhir. Baliklah mereka hidup seperti biasanya bertiga sama anaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, si Barbara yang sosialita kan suka tuh hangout. Si Brooks datang kumatnya jadi suka selingkuh. Terakhir anaknya si Anthony ini terlantar gitu cuman diasuh sama babysitter. Emang apa yang diminta sama si Anthony ini dikabulin sama orang tuanya. Cuman ya dia nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pada tahun 1967, Anda tumbuh dewasa nih dia kan udah punya pilihan hidup sendiri. Minta izin lah dia sama mamanya. "Ma, aku tinggal di Italia aja lah ya, Ma." "Oh ya udahlah," kata mamanya. Karena kan mamanya memang nggak peduli sama dia. Dia terserah lah mau dia tinggal di New York, mau dia tinggal di Italia, mau tinggal di mana terserah lah, pikir mamanya kan. Udah gede juga kok kau. Dan singkat cerita sampailah dia ke Italia. Jumpalah dia dengan seorang pria biseksual bernama Zack Cooper yang berasal dari Australia. Di situ Anthony mulai juga mengenal obat-obatan terlarang terpengaruh dia sama si Zack ini tadi kan. Dan dia juga suka minum-minum gitu Terus si Anthony ini sor sama si Zack Cooper tadi. Jadi dia ini gay lah ceritanya. Pacaran lah mereka. Terus suatu hari mereka lagi pacaran ke gap sama temannya si Barbara alias mama si Anthony tadi kan. Temennya langsung ngadu nih sama si Barbara kan. Oh naiklah pitem si Barbara ini, langsung disamperinnya si Anthony ini tadi dari Switzerland menuju Paris saat itu juga untuk menjemput si Anthony. Lalu si Anthony dijodohkan mamanya dengan seorang gadis asal Spanyol bernama Sylvie nih Nah si Sylvie ini juga merupakan anak dari kalangan teratas nih Maksudnya ya keluarga terpandang lah ya kan. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal serumah berempat. Jadi ada mama si Anthony, si Barbara, bapaknya si Brooks, Sylvie, dan si Anthony-nya. Nah seiring dengan berjalannya waktu nih, bukan pacaran si Sylvie sama si Anthony, malah bapaknya si Brooks yang tidur bareng si Sylvie di rumah itu. Jatuh cinta lah si Brooks ini sama si Sylvie, dan akhirnya bercerai sama Barbara. Akhirnya Brooks keluar dari rumah itu dan memilih tinggal bersama si Sylvie. Lalu di rumah itu tinggallah si Anthony sama si Barbara. Di situ Barbara ingin menyembuhkan kelainan seksual anaknya dengan cara prostitusi gitu Jadi dia nyewa wanita-wanita gitu lah kan untuk bermalam dengan si Anthony. Tapi usahanya gagal tetap aja si Anthony ini tetap gay Terakhir Barbara ambil jalannya sendiri dengan cara berhubungan badan dengan si Anthony. Nah loh, kalian bayangin lah cemana berhubungan dengan anaknya sendiri. Gak ngerti lah ya Allah. Karena Anthony nggak terima diperlakukan seperti itu, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1972, Anthony pergi ke dapur untuk mengambil pisau, lalu membunuh Barbara. Anthony tusuk langsung mamanya sebanyak 2 kali, dan Barbara pun meninggal. Ketika polisi datang ke rumah mereka, Anthony selalu aja nih macam ada kejadian. Pas ditanya polisi, "Kenapa kamu bunuh ibumu?" Terus katanya, "Aku dipaksa dia buat berhubungan badan sama dia. Dan selama ini aku diatur terus sama dia, sehingga aku gak jadi diriku sendiri. Jadi aku gak tahan lagi lah Pak," katanya. "Aku bunuh lah dia, pala aku," katanya. Lalu dokter pun datang dan memeriksa psikis Anthony, dan ternyata Anthony menderita skizofrenia, kayak semacam gangguan mental gitu. Nah, karena dia sakit itu, makanya dia nggak dijebloskan ke penjara Dia dirawat di Wardmore Hospital, yaitu salah satu rumah sakit jiwa yang cukup terkenal di Inggris. Lalu 8 tahun kemudian dia dinyatakan sembuh dari penyakit tersebut dan udah bisa keluar dari rumah sakit itu. Karena Barbara udah meninggal dan Brooks udah gak peduli lagi dengan si Anthony akhirnya Anthony tinggal bersama neneknya di New York. Itu nenek dari si Barbara mama si Barbara. Sampai di New York cerita orang nih, "Kayak mana ya kok bisa kau bunuh mama kau," kata neneknya. "Kayak mana lah nenek aku bunuh, pala kali aku samanya, orang dia ngajak aku berhubungan badan," kata si Anthony. "Ah, mana mungkin mama aku kayak gitu sama kau," katanya kayak gitu kan. Keren si Anthony tadi, gak percaya neneknya sama dia. Berantem lah orang tuh di situ. Seketika si Anthony ini ditusuk neneknya sampai 8 kali. Untung gak sampai meninggal neneknya. Kuat juga neneknya nih ditusuk 8 kali gak sampai meninggal. Padahal umurnya udah 87 tahun nih Ya aku gak ngerti lah si Anthony ini dah. Neneknya tua renta sanggup kali digituin ya.
Habis itu si Anthony dipenjara selama 8 bulan. Terakhir di dalam sel itu, dia membunuh diri dengan cara menutup seluruh wajahnya dengan kantong plastik. Lalu dia pun kehabisan nafas. Anyway, cerita ini pun akhirnya diangkat ke dalam film yang berjudul Savage Grace. Ringnya jauh sampai diangkat jadi film nih weh, cerita keluarga si Backlund ini. Jadi teringat nyalakan weh. Padahal kan orang ini kan tadi dari keluarga kaya raya ya kan. Dari orang yang terpandang pula. Tapi bisa kita tarik kesimpulan dari cerita ini, ternyata benar adanya uang bukan segalanya. Kebahagiaan, ketentraman, bahkan kesehatan gak bisa dibeli dengan uang tadi weh. Ya, sekianlah weh cerita dari Barbara and Family. Semoga gak ada lagi lah kejadian-kejadian atau skandal-skandal incest kayak gini terjadi. Serem kali weh berhubungan badan satu darah kayak gitu. Ih, amit-amit coy. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Mudah-mudahan kalian terhibur. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaru. And the last, aku mohon bantu support channel ini biar makin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Thank you, bye!